Bisa teman-teman lihat puncak Gunung Agung tertutup awan. Ayo. Udah nih, udah masuk nih. Masuk, alhamdulillah masuk. Ketinggian 3000 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita take off dulu teman-teman. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Langsung puncak. Oke, kita udah berhasil take off ya teman-teman. Teman-teman apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk pergi ke puncak Gunung Agung. Saya take off dari desa Tulamben. Ketinggian desa Tulamben tempat saya berdiri ini 156 meter di atas permukaan laut. Saya ke desa Tulamben dari Gilimanuk jam 10 pagi waktu itu. Sepanjang perjalanan hujan, kondisinya mendung. Begitu sampai di desa Tulamben ternyata udah kesorean. Mudah-mudahan kebuka kabutnya. Nah ternyata begitu sampai desa Tulamben ini, puncak Gunung Agung tuh ketutup awan. Waktu itu saya sampai desa Tulamben tuh jam 4 sore teman-teman. Nah karena saya cuma punya waktu terbang hari itu aja, jadi saya tetap paksain terbang aja gitu teman-teman. ADI mode. Nah ini drone saya kalau ngerem mendadak gitu teman-teman, gimbalnya suka mentok ke atas. Teman-teman ini saya voice over dari Lembang waktu editing. Jadi saya akan pandu teman-teman menikmati keindahan alam di sekitar puncak Gunung Agung. Saya akan komentari reaksi-reaksi saya waktu nerbangin drone DJI Mavic Pro ini. Karena waktu terbang saya cuma fokus nerbangin drone-nya, fokus baca peta teman-teman. Karena penerbangannya cukup jauh, jadi saya harus benar-benar pastiin arah yang saya tempuh ini sudah benar. Nah ini tuh suara anak saya yang 9 bulan nangis. Saya pergi dari Lembang ke Bromo, ke Bondowoso, ke Banyuwangi, ke Gilimanuk, ke Desa Tulumen ini bareng sama anak-anak, sama istri, pakai mobil tua Van Tren merah teman-teman. Van Tren tahun 96 teman-teman. Kita berpetualang menikmati keindahan alam di Jawa dan Bali. Oh iya teman-teman, di penerbangan ke puncak Gunung Agung ini, drone akan menempuh jarak vertikal sejauh 3000 meter ke atas ya teman-teman. Nah ini kita pakai mode sport, speed kita bisa tempuh sampai 70 km per jam kalau lurus ya teman-teman. Nah puncak Gunung Agung ini punya pemandangan yang cukup istimewa teman-teman. Kalau ke arah timur teman-teman bisa lihat Gunung Rinjani, Pulau Lombok. Kalau ke arah barat itu pemandangannya Danau Batur, Gunung Abang. Nah kalau ke utara teman-teman bisa lihat pantai, lihat laut. Berapa kilo nih jaraknya nih? Jauh banget nih. Menurut Google Earth, jarak yang perlu ditempuh dari tempat saya berdiri sampai ke puncak 9,6 km teman-teman. Jauh banget. Nah di sini drone saya hampir nabrak pohon teman-teman karena saya fokus baca peta. Gimbal mental ke atas karena ngerem mendadak ya teman-teman. Kecepatan kita 50 km per jam sekarang. Bisa teman-teman lihat puncak Gunung Agung tertutup awan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Jaraknya 9,5 kilo nih. Aslinya yang berhasil ditempuh dalam penerbangan ini cuma 9,1 km teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul alim. Mudahkan ya Allah.
Karena saya pikir waktu itu udah hampir nggak mungkin untuk terbang ke puncak Gunung Agung. Puncaknya udah ketutup awan. 9,5 kilo, tangan gemeter, tangan basah Saya udah gemeteran banget hari itu. awannya gede banget tuh yang kudu ditembus. Cuaca waktu itu mendung, berkabut, puncak Gunung Agung. Tapi karena penasaran, jadi saya paksain untuk tetap terbang, teman-teman. Dengan harapan ya semoga bisa berhasil. Semoga awannya di atas itu masih bisa kegeser, ketiup angin. Nanjak ya, mulai nanjaknya. Dari tadi juga nanjak sih, mau dicicil nih. Nyicil nanjak ya teman-teman. Karena kalau dari awal udah nanjak, udah naik, khawatir baterai nggak cukup, baterai akan lebih cepat habis. Itu juga kabut tuh atasnya, si kawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih berharap awan di atas bisa ketiup angin, teman-teman. Sejauh banget. Jarak sekarang udah 5 km, teman-teman. Masih ada 4,1 km yang harus ditempuh. Jaraknya masih jauh banget. Speed 60 km per jam. Ayo, selamat. Nah, mulai dari titik ini, saya akan coba terbang ngikutin permukaan tanah, teman-teman. Supaya saya nggak terjebak di dalam awan, nggak kehilangan orientasi. Selain itu juga kalau misalnya kita terlalu lama cruising di awan, akan cepat ngabisin baterai. Udah mulai masuk awan nih. Jaraknya 6 kilo. Terbang dari Tulamben, desa Tulamben. Jarak ke puncak sekitar 9,5 kilo. Jarak ke puncak aslinya 9,1 km, teman-teman. Saya coba terbang sedekat mungkin di permukaan tanah. Ayo. Ayo. Bisa ya. Bisa ya nembus ya. Naik ya. Bisa ya, bisa. Ayo naik ya. Wis. Santai, jangan tegang. Agak panik saya waktu itu, teman-teman. Santai. Udah mulai tegang. Ayo jangan tegang, ayo bisa yuk. Naik yo, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa samiul alim. Ayo bisa ya. Muncak ya. Di sini bisa kita lihat, teman-teman. Ternyata awan cukup rendah, kabut cukup rendah. Terpaksa drone saya tarik ke atas. Ayo muncak ya. Ayo. Saya masih panik, teman-teman, masih tegang. Makin deg-degan, teman-teman, karena posisinya saya masih terbang rendah dan terpaksa masuk ke dalam awan, kabut. Masuk awan dulu nih. Gelap banget deh awannya. Benar-benar nggak kelihatan apa-apa, teman-teman. Ayo awan ya. Di titik ini saya berusaha tarik drone ke atas, teman-teman. Saya berusaha terbang lebih tinggi karena khawatir saya kehilangan arah
nabrak pohon, nabrak tanah, karena titik terakhir saya masih terbang cukup rendah di atas permukaan tanah. Anak saya nangis, kondisinya saya jadi makin tegang. Ayo awan ya. Saya benar-benar berharap awan bisa digeser angin waktu itu. Awan-awan dulu nih. Awan-awan dulu. Kita cruising di awan. Ayo. Ayo awan-awan dulu. Ayo. Duh, geraknya lama banget nih. Berat karena cruising di awan dan drone lagi menanjak. Ayo, ini mana nih? Udah belum nih? Oh, belum nih. Jauh. Speed cuma mentok di 30 km per jam, teman-teman. Ayo. Ayo. Oh, puncaknya tuh udah. Udah nih, udah lewat awan nih. Dan nggak disangka-sangka ternyata puncak udah mulai kelihatan, teman-teman. Udah lewat awan nih. Tinggal maju nih. Puncak emang udah kelihatan ya, teman-teman. Ayo. Udah lewat awan nih. Jarak dari tempat saya berdiri 8 kilo. Ketinggian drone 2.500 meter. Nah, dikit lagi tuh. Wis. Kalem, kalem. Makin tegang, teman-teman. Wis, kalem, kalem. Kalem, kalem. Kalem. Ayo. Ini mau masuk nih, bentar lagi nih. Oh, mau masuk nih. Masuk nih. Wah, tapi kawahnya juga Di titik ini sampai ke puncak, kabut semua kawahnya. saya mulai disorientasi. Masuk, alhamdulillah masuk. Itu kawahnya semua kabut semua. Karena bagian puncak Gunung Agung ternyata benar-benar ketutup awan putih, nggak kelihatan apa-apa. Wah, ini mah nggak ada ininya. Harus di atas lagi. Wah, alhamdulillah masuk. Wah, ada kolamnya ya? Yang saya lihat itu langit biru, teman-teman. Wah, alhamdulillah masuk. Langit biru di antara awan putih. Alhamdulillah masuk. Disorientasi, teman-teman. Alhamdulillah kita masuk. Langit biru di antara awan-awan putih, jadi kelihatannya seperti kolam belerang gitu, teman-teman. Padahal jarak sampai ke puncak itu masih ada 500 meter yang belum saya tempuh. Tapi kalau puncak Gunung Agungnya sendiri udah Wah, nggak bisa. terlewati, teman-teman. Wah, nggak bisa. Ketinggian drone udah 3000 meter. Ini udah awan semua nih. Bisa teman-teman lihat, puncak Gunung Agung tertutup awan. Gak kelihatan apa-apa. Pulang aja ini mah. Nggak bisa, awan semua. Kalau nggak ada awan, puncak Gunung Agung harusnya udah jelas banget, teman-teman. Landing. Karena saya pikir puncak Gunung Agung hanya akan terlihat putih, ketutup awan, saya putuskan untuk pulang. Nah, ini kita dalam perjalanan pulang, teman-teman. Ketinggian 3000 meter, jarak dari remote 8.700 meter. Rekor yang tadi saya tempuh 9.123 meter, teman-teman. Tapi itu bukan rekor terjauh yang pernah saya tempuh, teman-teman. Pakai drone DJI Mavic Pro ini, saya pernah tembus rekor sampai 11,2 km. Jarak dari remote, dari tempat saya berdiri, drone terbang terjauh, jaraknya 11,2 km. Waktu itu saya terbang dari pantai Watu Dodol ke Pulau Menjangan di Bali Barat. Pantai Watu Dodol di Banyuwangi, teman-teman. Saya nyebrangin Selat Bali, menyusuri pantai di Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat, dan ujungnya di Pulau Menjangan. Itu jaraknya 11,2 km, teman-teman.
Baterai yang saya gunakan 9000 mAh, baterai custom, dan waktu itu saya terbang pakai aplikasi Litchi teman-teman, bukan pakai aplikasi DJI Go 4. Teman-teman, kita mau masuk awan lagi di penerbangan ini. Awan semua. Ketinggian udah 2600 teman-teman. Tapi juga awan semua. Kita harus diving dulu masuk ke awan. Karena memang masih ketutup awan Gunung Agung. Padahal di akhir penerbangan ini teman-teman, Gunung Agung itu ternyata puncaknya sudah kebuka teman-teman. Udah kegeser angin. Cuma karena saya cuma bawa baterai yang besar satu, jadi saya nggak bisa ulang, nggak bisa remedial hari itu. Saya cuma punya waktu terbang hari ini, jadinya saya cuma punya hasil penerbangan yang seperti ini gitu. Mudah-mudahan di lain waktu ada rezekinya, ada waktunya, ada kesempatannya. Saya akan coba ulang terbang ke puncak Gunung Agung. Karena puncak Gunung Agung ini termasuk salah satu puncak gunung terindah ya teman-teman. Gunung Agung tuh punya kaldera yang besar, sangat mewah teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanjak ke puncak Gunung Agung, hiking, di puncak tuh nanti teman-teman akan disajikan pemandangan kaldera yang wah bagus deh. Ke arah timur nanti teman-teman tuh akan lihat pemandangan Gunung Rinjani. Kalau jelas ya, kalau cuacanya bagus, nanti teman-teman tuh bisa lihat Pulau Lombok, bisa lihat Gunung Rinjani, dan yang paling jelas itu ke arah barat ada Gunung Abang, ada Danau Batur, ada Gunung Batur. Nah kalau ke arah utaranya teman-teman bisa lihat ke pantai utara Bali, ke Desa Tulamben. Itu karena jaraknya dari Desa Tulamben ke pantai itu cuma sekitar 2 kilo teman-teman. Dari tempat saya berdiri ke pantai itu sekitar 2 kilo aja. Jadi sangat dekat ya teman-teman. Dari pantai ke puncak Gunung Agung berarti cuma 11 kilo. Jadi bisa dibayangin teman-teman, karena jarak dari pantai ke puncak tuh cukup dekat, elevasi Gunung Agung termasuk yang paling menantang lah. Karena saya ingat banget teman-teman, jadi 2 hari sebelum hari ini, sebelum saya terbang ke puncak Gunung Agung ini, saya juga sempat nih ke Desa Tulamben ini. Rencananya emang mau terbang juga ke puncak Gunung Agung. Tapi waktu itu cuacanya lebih nggak bersahabat. Puncak Gunung Agung benar-benar ketutup gitu sampai tengah, dan gerimis. Gerimisnya tuh nggak berhenti-berhenti. Saya tunggu-tunggu, ternyata cuaca nggak kunjung membaik gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya nggak jadi terbang ke puncak Gunung Agung. Nah, saya akhirnya putusin untuk cobalah kita cari penginapan dulu nih gitu. Siapa tahu besok kita mau terbang ke sini, cuacanya udah lebih asik gitu. Nah, daerah yang saya pilih itu Danau Batur teman-teman, karena memang Danau Batur kan tuh terkenal keindahannya ya teman-teman. Jadi di belakangnya Danau Batur itu ada Gunung Batur, di depannya Gunung Batur itu hadap-hadapan ada Gunung Abang baru Gunung Agung. Jadi di tengah-tengahnya Danau Batur. Itu kan banyak glamping gitu teman-teman ya. Nah saya penasaran tuh, pengen nginep di situ gitu. Nah dari Desa Tulamben saya cari glamping di Danau Batur. Udah ketemu, saya pilih titiknya tuh pakai Waze gitu. Jadi saya navigasinya pakai Waze gitu. Karena saya kalau pakai Google sering punya pengalaman gak enak lah gitu. Dikasih jalur buntu, atau misalnya jalur motor, atau misalnya pekarangan rumah orang gitu. Saya pernah tuh beberapa kali pakai Google gitu. Nah saya kira pakai Waze aja. Karena kan Waze tuh masih belum terlalu lengkap ya teman-teman ya. Petanya tuh nggak sedetail Google gitu. Akhirnya udah saya percaya aja pakai Waze. Saya pilih titik di mana saya mau nginep gitu. Akhirnya dapatlah tuh jalur navigasi gitu dari Desa Tulamben ke glamping tempat saya mau nginep gitu di Danau Batur. Nah nggak taunya gitu, saya dikasih jalur yang
Wah ini sih ngacau sih saya. Saya tuh orang Lembang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman Pengalamannya pernah ke Lembang di pertama Bandung kan, gitu, wah ini mah harusnya tahu pasti kalau misalnya di besok Lembang puncaknya itu baru kelihatan. tanjakan-tanjakannya tuh ekstrim gitu. Jadi kalau mobil nggak sehat atau misalnya mobil-mobil yang cc rendah gitu, harus pintar-pintar bawa mobilnya gitu. Jadi harus punya teknik tertentu lah gitu supaya bisa nanjak di Lembang gitu. Apalagi kalau macet itu benar-benar harus atur strategi gitu supaya bisa selamat gitu. Nah ini di jalur ini yang saya lewatin dari Tulamben ke Danau Batur, itu saya dikasih jalan lewat jalan Bukit Kangin. Ini tuh dari desa Tulamben, beloknya itu di SPBU Tianyar Barat, kita masuk ke jalan Taman Sari, terus masuk ke jalan balik Bukit Kangin. Ini tuh kacau teman-teman. Jadi jalannya kecil ya, mulus emang, nggak ada komplain lah mulusnya jalan gitu, cuman kecil gitu. Sebenarnya tuh kalau buat satu mobil aja tuh, kalau buat driver pemula tuh menurut saya agak mengkhawatirkan gitu. Apalagi kalau misalnya ini papasan gitu, karena ini jalannya kecil gitu, aspalnya juga kecil gitu. Jadi kalau belok-belok itu tajam-tajam gitu teman-teman. Jadi lagi nanjak gitu, nggak udah blank gitu ya, nggak kelihatan lagi nih jalanannya gitu. Nanjak tiba-tiba belok gitu. Begitu belok itu kadang-kadang ban depan dapet, ban belakang nggak dapet. Kadang-kadang ban belakang dapet, ban depan nggak dapet gitu. Kecil saking kecilnya gitu. Udah gitu nanjaknya tuh parah gitu. Parah banget dari bawah sampai atas tuh full nanjak lah. Ada lah jalur landai sekali 2 kali gitu. Tapi nggak panjang-panjang gitu buat kita istirahat gitu. Saya nanya nih akhirnya waktu itu malam kan saya jalan tuh waktu itu. Malam saya nanya sama orang-orang gitu, sama penduduk setempat gitu. Beli ini masih jauh jalan kayak gini gitu. Masih jauh kata dia gitu. Istirahat aja dulu kata dia gitu. Kalau misalnya takut istirahat aja dulu kata dia gitu supaya mobilnya nggak capek gitu, mobilnya fit gitu. Oke lah kita akhirnya putusin untuk cari tempat istirahat, tapi jalan landainya tuh nggak ada masalahnya gitu. Jadi nanjak terus gitu beberapa menit tuh saya ingat banget tuh. Isi saya sampai kita zikir terus waktu itu. Terus nyari-nyari batu gitu kan, takut berhenti di tengah tanjakan gitu, rem tangan nggak kuat gitu, namanya mobil tua ya kan, cari batu gitu, lagi nyari batu nggak taunya bener aja pas lagi ada belokan gitu, tanjakan miring banget gitu, papasan sama mobil gitu, wah itu langsung saya zikir terus ini, Pak ini maaf minta tolong gitu, mobil saya nggak kuat ngerem nih gitu, tolong ambilin batu gitu. Akhirnya dia mau ngalah gitu, dia harus ngebuang mobil ke luar aspal dan cukup dalam gitu, sampai kena gardan saya inget itu, jadi aspalnya tuh nyangkut ke gardannya dia. Terus asisten supirnya itu turun, dia naruh batu di mobil saya. Alhamdulillah saya waktu itu berhasil nanjak lagi gitu. Itu tuh ternyata masih lama gitu. Setelah itu tuh ternyata masih ke puncak tuh masih lama gitu. Entah itu karena saya jalan malam atau memang jalannya memang kayak gitu gitu. Jadi perasaan tuh lama banget gitu. Istri saya udah takut, anak-anak juga udah takut gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu berhasil kita lewatin gitu jalanan itu. Begitu turun pun udah di puncak tanjakan, kita turunnya juga begitu gitu ternyata gitu. Maksudnya ekstrim juga turunannya gitu. Wah itu pengalaman yang nggak akan saya lupain sih, karena saya pernah keliling Jawa, pernah keliling Bali, pernah keliling Sumatera gitu. Semuanya tuh pakai mobil teman-teman. Menurut saya ya paling ekstrim ya tanjakan ini gitu, yang di belokan Tianyar ini gitu. Saya nggak tahu namanya apa ya, pokoknya belokan dari Tianyar menuju Danau Batur gitu. Ini paling ekstrim lah dari pengalaman saya yang pernah saya temui, tanjakan tuh paling parah inilah gitu. Baru di Bromo atau yang parah juga gitu.
terus baru Lembang lah gitu. Baru daerah-daerah Sukabumi juga tuh parah-parah gitu. Tapi nggak ada yang lebih parah dari tanjakan di Tianyar ini gitu. Nanti teman-teman kalau mau coba, saya akan coba taruh link Google Map-nya sama link Waze-nya. Kalau mau cobain jalur itu, kalau lagi ke Bali, ke Pantai Utara Bali, mau ke Danau Batur, harus cobain lewat situ. Jadi ini buat pengalaman aja ya teman-teman, maksudnya kalau pengen cari pengalaman baru gitu, di dalam road trip gitu, pengen jalur-jalur yang menantang, ya cobain lewat situ. Tapi jalur itu cuma buat warga ya teman-teman sebenarnya, karena di hari-hari kerja itu ternyata katanya jalurnya tuh ditutup gitu, bukan buat umum gitu. Jadi warga itu, penduduk setempat itu membawa hasil pertanian turun, jadi khawatir terganggu aktivitas warga gitu, jadi ditutup untuk umum gitu. Dan lagi juga bahaya kan kalau misalnya harus berpapasan di jalur yang ekstrim kayak gitu. Nah teman-teman, ini saya sudah berhasil turun, sudah di lokasi penerbangan awal. Cuma saya agak lupa nih teman-teman, itu take off dari mana ya? Agak lupa nih, mau cari mobil dulu deh. Saya posisinya dekat mobil, tapi belum kelihatan ya. Nah itu pantai teman-teman tuh, belakang itu pantai, dekat banget ke pantai. Kita udah deket banget nih, tapi suaranya belum kedengeran. Saya coba terbang agak tinggi dulu ya teman-teman. Nah itu dia tuh saya tuh. Mobil udah kelihatan. Nah, ini Desa Tulamben teman-teman. Nah itu puncak Gunung Agung. Udah mulai kebuka ya. Udah kebuka tuh. Udah kebuka puncak Gunung Agung teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Di road trip ini saya masih punya video-video yang belum saya upload. Tinggal nunggu edit. Ada video-video long range yang lain juga. Mohon maaf kalau video ini agak kaku suaranya, voice over saya jelek, ngeditnya jelek, terbangnya jelek, mobilnya jelek. Pokoknya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini mobil saya, si merah, Van Train tahun 96, road trip dari Lembang, Bandung ke Desa Tulamben di kaki Gunung Agung, Bali. Alhamdulillah kita finish di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali, menyelesaikan trip Lembang, Bali dengan mobil merah tua ini.